Ya pemirsa, setiap kali musim hujan datang maka kita akan melihat bahwa ada banyak rumah yang terendam banjir, kemudian jalanan yang juga penuh dengan air sehingga sulit untuk diakses. Ini menjadi persoalan juga, apalagi sekarang sudah masuk ke musim penghujan ya. Kita berbicara mengenai wilayah Manggala, Pak. Ini biasanya Ya, menjadi langganan nih, Pak. ya, Begitu. Menurut Anda sebenarnya seperti apa ini kondisi ini harusnya diatasi? iya. Saya pikir kalau terkait dengan persoalan banjir, maka tahapan-tahapannya memang agak panjang. Sehingga kita bicara tentang eh, Manggala misalnya, tipologi masyarakat Manggala dengan karakter daerahnya, itu kan memang memberikan kecenderungan untuk terjadi potensi banjir yang begitu cepat. Ketika hujan turun maka banjir. Iya, Nah, ini dengan kan mudahnya begitu. banjir kan juga itu ada bukan hanya karena eh, memang daerah itu berpotensi untuk banjir. Ketika hujan turun maka banjir Tapi misalnya. bukan berarti kita Sama. biarkan terus dia Iya, banjir begitu kan, hanya Pak? saja kalau saya lebih kepada itu model perencanaan yang sejak dini untuk menanggulangi hal itu. Sehingga kita bisa melihat, dan ini kan sudah menjadi referensi kita dari beberapa tahun kemarin. Ketika hujan turun maka banjir di sini. Maka Berarti banjir. memang pemerintah harus fokus kepada daerah-daerah yang memang menjadi potensi daerah banjir. Oke, apa mungkin Kak? Persoalan yang muncul kemudian ketika kita bicara tentang kenapa bisa terjadi banjir di situ, ya pertama turun hujan, kedua memang ketika itu menjadi daerah potensi banjir memang harus dibenahi. Oke. Got-gotnya di situ harus cepat dibenahi. Oke, Pak, apakah memungkinkan kalau misal Anda terpilih, Anda akan mendorong untuk anggaran perbaikan infrastruktur Oh di sana ya, untuk pencegahan banjir? saya pikir itu karena menjadi kebutuhan, saya pikir itu sudah pasti akan dilakukan. Sejauh ini sudah sering ke Kecamatan Manggala, Pak? Iya, dan itu sudah ada, sudah terjadi. Hanya kan saja mungkin karena keterbatasan anggaran dan model perencanaannya yang belum begitu menyeluruh terkait dengan metode penanganan banjir, sehingga memang anggaran itu yang ada di DPR tidak fokus kepada satu penyelesaian persoalan. Itu bisa dilihat dari mungkin keterbatasan anggaran. Sehingga mungkin kalau misalnya itu menjadi satu hal dan persoalan yang sangat menjadi prioritas untuk diperhatikan, maka saya pikir sudah barang tentu pemerintah harus fokus ke situ. Oke. Sehingga tidak ada persoalan lain yang harus kita selesaikan. Persoalan itu dulu yang kita selesaikan. Itu dulu ya. Iya. Oke, baik, kita beralih ke Kecamatan Panakukang, Pak. Kecamatan Panakukang Makassar ini kan adalah wilayah pusat bisnis begitu, pertumbuhan pembangunan kota itu ada di sana, ada banyak, ada mall di sana, ada ruko-ruko, ada banyak pertokoan di sana, dan ini menjadi potensi kemacetan seperti itu. Iya. Sebenarnya di mana letak kesalahannya di sini? Apakah salah karena memberikan izin untuk membangun pertokoan di sana tapi tidak memiliki parkir atau apa? Iya, kalau saya sebenarnya tidak mau ada di sini dalam posisi menilai siapa yang salah siapa yang benar. Yang jelas persoalan itu sudah terjadi. Iya. Sehingga saya lebih cenderung berpikir bahwa bagaimana caranya kita menangani persoalan itu. Hanya saja persoalan bagaimana saya misalnya sebagai anggota DPR insya Allah 2014, saya tidak bisa berbicara sendiri tentang itu. Iya. Jadi banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan dengan model keterlibatan banyak pihak. Sehingga juga ini juga sebenarnya masyarakat harus paham dan mengetahui bahwa fungsi anggota DPR itu bukan hanya sebatas untuk kemudian melihat lalu ke daerah sana bikin jalan, bikin got, kemudian menginisiasi. Sebenarnya bukan di situ. Tapi memang saja bahwa anggota DPR punya 3 fungsi pokok itu tadi. Bahwa ada legislasi kemudian bagaimana menciptakan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kepentingan masyarakat, dengan melihat kondisi masyarakat. Kita bicara tentang fungsi anggaran, di situ kita bicara tentang anggaran, bagaimana mengalokasikan dengan skala prioritas. Tapi perlu jadi catatan bahwa ketika kita berbicara anggaran, maka bukan Didi Hasta sendiri yang menentukan di situ. Sementara proses daripada anggaran itu pun juga muncul untuk dibahas, itu munculnya dari eksekutif. Sehingga memang ada proses dan melibatkan banyak pihak. Sehingga di fungsi yang ketiga, fungsi pengawasan, disitulah kemudian memang betul-betul kita bisa melakukan sedikit kewenangan kita untuk melakukan penetrasi terhadap hal-hal yang mungkin saja salah. Nah, taruhlah misalnya kasus tadi, kasus persoalan macet,
Nah, saya sebagai Dede Hasta misalnya yang merasa bahwa Panakukang adalah daerah pemilihan saya dan masyarakat Panakukang merasa dirugikan di situ, maka saya akan lantang berbicara bahwa ini menjadi persoalan. Hanya saja goalnya itu kan nanti kita lihat bahwa ada. Tapi sejauh ini kan tentu saja Anda sudah punya pemikiran begitu melihat kondisi di Panakukang, wah setidaknya ini harus begini nih, harus begini begitu. Ini bisa menjadi sumbangan pikiran Anda. Nah, apa itu? Ini yang ingin ditahu oleh masyarakat. Saya pikir ini terkait dengan kebijakan yang ada di beberapa stakeholder, sehingga persoalan transportasi yang ada, persoalan lahan parkir, itu bisa ditata dengan bagus dan pelaku bisnis. Itu nanti akan diduduk, kita akan melakukan satu kegiatan menurut saya, dan itu memang fokus untuk membicarakan itu dengan semua pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, tapi kepentingan masyarakat memang yang lebih diutamakan di situ. Oke, dicari win-win solution ya Pak ya, bersama dengan karena pemerintah, ini kan, pengusaha, masyarakat. ini persoalan yang ada ini kan bukan persoalan ketika satu bicara harus diselesaikan maka dia akan selesai satu hari. Banyak kasus misalnya, apalagi di daerah Panakukang ini ada daerah yang macet sampai sekarang tidak selesai. Oke, baik. Tapi tentu saja kita berharap bahwa 2014 nanti kita bisa memilih calon-calon anggota DPRD yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang sudah tahunan, Pak. Ini penyakit tahunan ya di Kota Makassar. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Pak Dedi Wahyudi Hasta setelah jeda berikut ini.